zikir ketika tidur. Jadi kalau mau tidur tuh ada zikirnya. Khususnya kita nih laki-laki, jangan mau kalah sama perempuan. Zikirnya perempuan itu dengan dia melayani suaminya, dengan dia memasakkan untuk suaminya, dengan dia cuci pakaian untuk suaminya, dengan dia mengurus anak suaminya. Itu sudah zikir bagi dia. Kata Nabi SAW, di antara surga dengan sosok perempuan itu cuma 4 langkah. Pertama, sholat, puasa, jaga marwah, jaga kehormatan, dan yang keempat, taat pada suami. Udah 4 itu. Kata Nabi SAW, 4 langkah itu ketika dilaksanakan oleh seorang perempuan, maka masuk surgalah sesuai pintu mana saja yang kau inginkan. Jadi zikir ketika tidur itu bukan HP, ada zikirnya. Habis maghrib, habis sholat maghrib ada zikirnya, habis sholat isya ada zikirnya, habis duhur ada zikirnya, habis asar ada zikirnya, ada semua zikirnya. Man laisa lahu wirid bahwa kirit. Siapa orang yang tidak ada wirid, wirid itu ya zikir, adkar. Siapa orang yang tidak ada zikir, maka dia adalah monkey. Berzikir, jangan tidak berzikir. Apa beda monyet dengan manusia? Bedanya apa? Monyet sholat, Tuhan. Hah? Monyet tidak sholat? Kau sholat, Tuhan? Oh, sholat. Jadi siapa orang yang tidak sholat, maka 11-12 dengan monyet. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri, man qala hina ya'wi ila firasi, barang siapa yang naik ke tempat tidurnya, dia berucap, dia berzikir, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, salasa marrah, 3 kali. 3 kali 1 menit, tidak sampai, mungkin 20 detik saja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Maka Allah akan mengampuni dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Wa in kanat mithla adadi warakil asjari, sekalipun dosanya itu sebanyak dedaunan yang ada di pohon, sekalipun dosanya itu sebanyak butiran pasir, sekalipun dosanya itu sebanyak hari-hari yang berada di dunia. Berkata Muhammad bin Sa'id, aku mendengar Aba Sahlin. Nah, jadi hadis itu ada asbabul wurudnya, ada asbabul wurudnya. Ini dijelaskan tentang asbabul wurud. Dia mendengar muazinnya Sayyidina Imam Bukhari di dalam masjid, fi masjid Bani Ma'ruf, di masjid Bani Ma'ruf, wa kana rajulan soleh. Abu Sahal ini adalah seorang laki-laki yang saleh. Qala, dia mengatakan, ra'aitun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manam, aku bermimpi berjumpa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat seseorang berkata, ada Abu Bakar an yaminihi, ini di samping kanannya Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar di samping kirinya Rasulullah. Fa'ataitu baina yadayhi, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi Nabi Muhammad? Abu Sahal. Fa'ataitu baina yadayhi, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangan indah, tangan yang suci, tangan yang bersih, yang tidak pernah dipakai untuk maksiat. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, mamasastu hariran wala dibajan aliyan min kafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku temukan sutra yang lebih lembut melebihi tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangannya Rasulullah lembut. Kita orang itu kalau salam sama Habib Umar bin Hafid, kalau salam sama Habib Ali Al-Jufri, Allah, tangan mereka itu lembut. Jadi ketika kita salim sama mereka, yang kita ingat tangannya Nabi Muhammad SAW. Abu Sahal ketika melihat Nabi, di samping kanan Sayyidina Abu Bakar, di samping kiri Sayyidina Umar, kemudian dia mendatangi tangannya Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia lakukan? Safahani Nabi SAW biadih, maka aku pun bersalaman. Tsumma safahani Abu Bakar, kemudian aku bersalaman kepada Sayyidina Abu Bakar. Tsumma safahani Umar, kemudian aku bersalaman kepada Sayyidina Umar. Fakultu, maka ketika dia salaman sama Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, haddatsana Abu Muawiyah, kan telah mengatakan Abu Muawiyah, ayahnya Muawiyah, an Abdullah bin Walid, dari Abdullah bin Walid, an Atiyah, dari Atiyah, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridhai mereka semua. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menyampaikan di depannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan hadis yang dia dengar dari Abu Muawiyah, Abdullah bin Walid bin Atiyah, Sayyidina Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri
yang dia dengar dari riwayat-riwayat itu, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Dia sampaikan kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, "Duhai Rasulullah SAW, man qala hina ya'wi ila firasihi," siapa orang yang ketika dia naik ke atas kasurnya, kemudian dia mengucapkan sebanyak 3 kali dengan ucapan, dengan zikir, yaitu dengan istighfar lafaz yang astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sebanyak 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Aku pun bertonantu dan aku pun mengira yang disampaikan oleh Nabi SAW, tambahannya walaupun dosanya sebanyak rintikan hujan yang turun ke dunia. Kemudian dia mengatakan, faqultu lahu hadza hadits anka, duhai Rasulullah, apakah ini hadis darimu? Fa asyara bi ra'si na'am. Kemudian Rasul SAW mengisyaratkan kepala beliau dengan berangguk, dengan mengatakan demikian, sekaya mengucapkan na'am. Jadi ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan 3 kali. Kalau seandainya merasa tidak cukup, ada tambahannya Kabib, tambah lagi baca ayat kursi 1 kali saja. Karena ketika Sayyidina Abu Hurairah mendapatkan iblis tadi mengatakan, tidaklah iblis bisa menggoda seorang hamba apabila ketika dia naik ke atas kasurnya dan membaca ayatul kursi, maka sampai dia bangun dia tidak akan digoda oleh syaitan.